Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Saya lagi ada di luar. Tadinya saya pengen berjemur guys, tapi kok mendung ya guys ya. Semoga mendungnya nggak kayak hati kamu yang lagi galau. Ayo dong, yang lagi galau semangat lagi dong. Ayo bangkit. Hari ini saya mau berbagi satu kisah di mana ini harus kalian waspadai nih kalau mau gadai paspor ya guys ya. Nih, belajar dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil pelajaran banyak. Jadi, jangan sekali-kali kalian menggadaikan paspor kepada anak overstay ya guys ya. Karena bagi anak overstay, paspor kalian itu adalah sampah. Apalagi notabene kalau kita berhutang ya guys ya. Kita ini sama aja dinilai sampah sama orang yang punya uang. Teman kita yang sudah berubah menjadi monster, semoga segera disadarkan dengan apapun itu ya guys ya. Yuk, langsung aja. Oh guys, PMI ini bernama Mbak Intan. Mbak Intan ini ya umurnya ya sekitar 35 tahun. Pada waktu itu Mbak Intan kepepet uang untuk kebutuhan keluarganya di rumah. Masalah kebutuhan, orang kan beda-beda ya guys ya. Ya jadi kita nggak boleh kepo, kebutuhan apa sih? Ya intinya butuh uang lah. Mbak Intan larilah ke temannya yang statusnya itu adalah overstay. Apakah dia bisnis rentenir? Iya. Untuk menyambung hidupnya, dia mencari bisnis dengan cara memutarkan uang supaya mendapatkan uang jasa dari kalian ya guys. Singkat cerita, dapatlah Mbak Intan ini pinjaman sebesar 5.000 dolar Hongkong, sekitar ya hampir 10 juta ya. Dengan perjanjian bunga jasa 1.000 per bulan, masih 200 dolar ya seribunya. Akhirnya Mbak Intan ini nggak bisa bayar langsung di bulan perjanjiannya. Akhirnya Mbak Intan masuklah jasanya aja nih 1.000. Sudah 3 bulan melakukan hal yang sama, membuang jasa sekitar 3.000 dolar Hongkong. Lumayan ya, 6 juta. 6 juta itu bukan pokoknya guys, itu hanya membayar jasa untung dari rentenir tersebut. Akhirnya Mbak Intan ini berpikir ya, kalau saya kayak gini aja ya saya bangkrut ya. Ya memang sudah resiko kita ya guys ya. Akhirnya Mbak Intan ini mulailah nabung untuk mengumpulkan pokok hutangnya ya guys ya, sambil dia juga tetap tuh membayar jasa lancar. Ya karena dia tahu konsekuensinya berhutang sama rentenir itu ya harus membayar jasa. Mbak Intan tahu posisinya temannya itu ngekos di Samsipo guys. Nah di situ ada taman, katanya lurus, di situ tuh ada kos-kosan anak overstay. Kebetulan Mbak Intan juga pernah datang ke sana saat pencairan uang, disuruh datang tuh. Jadi rentenir ini ngasih tahu tuh tempatnya di situ supaya saling saling enak lah, dia tahu tempatnya kan, kita juga kan ngasih dokumennya kan enak gitu. Akhirnya guys, konfliknya itu terjadi saat Mbak Intan ini mau mengambil paspornya. Nah rentenir ini nggak mau dong kalau Mbak Intan ini nggak mentransfer uangnya terlebih dahulu. Akhirnya Mbak Intan ini karena dia ini sudah ada uangnya, ya akhirnya dia juga tahu rumahnya temannya yang anak overstay itu di mana. Akhirnya ya percaya aja, karena teman ya guys ya, teman yang udah berubah menjadi monster. Kanibal. Akhirnya apa guys, akhirnya ditransferlah uang 5.000 dolar Hongkong pembayaran pokok, dan Mbak Intan hanya mendapatkan receipt pembayaran dari 7-Eleven waktu itu. Akhirnya singkat cerita, janjian di hari Minggu Mbak Intan ini mau mengambil paspornya guys. Dan apa yang terjadi? Drama dimulai. Pada Jumat harinya, kos-kosan itu digerebek oleh polisi. Di mana ada yang memberitahukan polisi nih, kalau di kos-kosan itu adalah anak overstay. Pada waktu itu polisi datang pada malam hari guys, di mana temannya Mbak Intan saat itu memang lagi part-time. Jadi part-time-nya itu katanya guys, mencuci mobil di malam hari. Itu anak overstay ya guys ya, yang mendapatkan part-time di luar untuk kerja mencuci mobil. Jadi diam-diam tuh dia mencari part-time cuci mobil di luar untuk ya nyambung hidupnya ya guys ya. Pada waktu itu polisi menggerebek flatnya temannya Mbak Intan itu di malam hari. Nah pada waktu itu guys, katanya guys, pada kabur tuh kebirit-birit, sampai pada akhirnya ada yang tertangkap guys. Udah tuh gembar-gembor, karena dilihat dari status ada salah satu temannya lagi yang tinggal di situ, itu mengupdate status bahwa kasih tahu dong teman yang di bawah itu, kasihan ada anak Indonesia yang kena juga, yang ketangkap juga.
cepet dong kasih tahu untuk pergi. Nah, pada waktu itu Mbak Intan udah dek, loh ini kan kos-kosan temannya yang overstay itu, yang hari Minggu nanti mau mengambil paspor guys. Nah, apa yang terjadi guys? Benar juga, pada hari Minggu Mbak Intan ini menghubungilah anak overstay tersebut untuk menagih paspornya dong ya. Kan uangnya udah dibayar, udah lunas nih. Akhirnya apa? Diabaikan guys, cuma di read aja. Mbak Intan udah mulai panik nih. Sampai jam 2 Mbak Intan ini masih sabar nunggu, nggak dibalas lagi. Akhirnya Mbak Intan telepon, kamu ini gimana sih? Saya ini udah bayar loh sama kamu, saya udah habis-habisan sama kamu, saya cuma minta data saya aja nggak bisa. Akhirnya ada sebuah message yang datang nih di teleponnya Mbak Intan. Kalau misalkan, maaf Intan, paspormu ada di kos-kosan, saya nggak berani pulang ke sana karena kos-kosan itu digerebek. Ya Mbak Intan juga udah feeling sih waktu itu. Maaf saya nggak bisa nyelamatin paspormu. Ya udah kalau kayak gitu kembalikan uangnya. Ya nggak bisa ya, uang kalau udah di tangan orang ini ya bye-bye. Akhirnya Mbak Intan bangkrut. Mbak Intan mulai panik nih, minta tolong sama teman-temannya, bantuin saya dong, bantuin saya, ayo kita ke flatnya yuk. Nah, pas nyampe flatnya ditanya-tanya, memang benar kos-kosan itu digerebek guys sama polisi. Terus Mbak Intan nggak berhenti di situ aja guys, karena dia ini ngerasa dongkol ya guys ya, udah habis-habisan gitu, paspornya nggak kena gitu. Akhirnya dia ini mencari nih, ya di foto-fotoin tuh kos-kosannya, mencari yang namanya ibu kosnya di mana, ketemu sama ibu kosnya. Pada waktu itu, Bu minta tolong dong Bu, itu kamarnya ya PMI yang overstay ini, ya saya nggak mau nyebutin namanya ya guys ya, tolong dibuka dulu Bu, tolong Bu, ada paspor saya di sana. Akhirnya ibu kos itu cuma ngomong apa? Maaf ya, saya udah nggak ada urusan tuh sama teman kamu itu nggak bayar kos katanya. Pantas saja dia takut untuk kembali untuk mengambil barang-barang ya guys ya. Ternyata diselusur-selusur temannya Mbak Intan yang overstay itu nggak bayar kos alias nunggak. Padahal jelas-jelas Mbak Intan itu kasih uang banyak ke dia, tapi tetap kekurangan ya guys ya. Bayar kos aja yang gedenya 1.700 itu nggak mampu dia bayar. Akhirnya apakah Mbak Intan ini ditipu? Ya jelas ditipu. Ditipu, diperas, dimanfaatkan, datanya nggak kembali. Dan apa yang terjadi? Buat temannya Mbak Intan yang overstay, paspornya Mbak Intan adalah sampah, nggak penting. Karena ya dia anak overstay, dia aja bisa kabur dari rumah majikannya, apalagi kabur dari Mbak Intan. Yang rugi siapa? Ya kita lah, pemilik uang, pemilik dokumen, tapi tetap tidak bisa kembali. Terus Kak, gimana solusinya? Ya solusinya Mbak Intan datang ke KJRI untuk memohon dan memelas dengan mengeluarkan air mata penyesalan dan amarah ya guys ya. Apakah dimarahin sama KJRI? Ya jelas dimarahin. Apa yang dilakukan KJRI? Menelpon majikannya Mbak Intan untuk mengkonfirmasi. Tahu nggak kalau Cece kamu punya masalah seperti ini? Dalih-dalih, kita berjuang membayar kepada teman kita yang rentenir supaya kita bisa menyembunyikan masalah dari majikan. Pada akhirnya Allah saat sudah mengizinkan untuk dibuka, maka aib pun terbuka. Menyesal, pelajaran berharga banget ini guys. Akhirnya majikannya tahu lah masalahnya. Masalahnya kan udah lunas guys, cuma paspornya ya memang nggak ada, diilangin sama teman kita yang overstay. Akhirnya apakah KJRI membuatkan paspor baru? Ya iya membuatkan, karena Mbak Intan ini punya majikan. Ya dibantu lagi, mengeluarkan uang lagi untuk bayar denda pembuatan paspor sebesar 756 ya guys ya. Sekitar 1.500.000 uang lagi. Bangkrut Mbak Intan. Makanya Mbak Intan ini nangis-nangis ya, cerita, keluh amarahnya. Ya tahu Kak, saya salah, saya menyesal. Tolong kasih tahu ke teman-teman yang lainnya supaya tidak menggadaikan paspornya ke anak overstay. Oke, kita bahas yuk. Oke guys, beberapa kali saya wanti-wanti ke kalian, kalau kalian sudah ada uang untuk mengambil paspor kalian, jangan pernah melakukan transaksi pelunasan dengan cara mentransfer. Ketemu langsung, COD langsung, ada paspor, ada uang, silakan. Jangan hanya karena dia teman kita itu sudah berubah menjadi monster guys, dimana dia bisa memakan kita, bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita. Nggak ada istilah teman, kalau teman nggak begitu ya guys ya. Oke, jadi mengantisipasinya, kalau kalian sudah terlalu banyak bayar jasa, kalian stop dan tabung uang jasa kalian untuk mengembalikan akad utang kalian. Kalau misalkan kalian berhutang 5.000, kalau kalian sudah melakukan pembayaran jasa terlalu banyak, kamu simpan uang jasa itu sampai $5.000 Hongkong.
Dan saat kamu sudah mengumpulkan 5.000 dolar Hong Kong, maka ajak ketemu untuk mengembalikan uang yang kamu pinjam. Apakah mau? Apakah dia mau? Kamu tinggal ngomong aja sama rentenirnya, saya cuma punya uang segini, kalau kamu mau mengambil uang kamu kembali, ayo ketemu, kembalikan paspor saya dan akan saya kembalikan uang kamu. Tapi kalau misalkan rentenir itu tetap kekeh tidak mau mengembalikan, kamu larilah ke KJRI untuk minta pertolongan sebelum uang kamu hilang, sebelum kamu ditipu, sebelum kamu hancur-hancuran. Kamu ngomong aja sama KJRI, Pak, saya berhutang sama si A, ini nomor HP-nya, saya mau mengambil uang saya sudah ada uangnya, tapi dia tidak mau, Pak, tolong saya. Biarkan KJRI yang menghubungi teman kamu yang memegang paspor kamu. Mungkin saja teman kamu ketakutan dan akan mengembalikan, sehingga kamu tidak terlalu bangkrut. Kalau nanti KJRI sudah membantu kamu menghubungkan ke teman kamu yang berhutang dan tidak ada jawaban, malah menghilang, setidaknya kamu bisa menyelamatkan uang 5.000 itu. 5.000 banyak coy. 10 juta kamu hanya mengeluarkan uang denda sebesar 756 setelah kamu jujur sama KJRI, minta perlindungan sama dia. Mungkin itu cara yang baik untuk menghadapi dan membuat kapok teman-teman kita yang berubah menjadi monster. Kalau kita berbicara kesalahan, iya memang kita bersalah karena kita lari kepada mereka ya guys ya. Tapi dari kesalahan ini semoga kita belajar untuk menjadi PMI yang lebih baik lagi. Sepakat ya? Oke, mulai sekarang berani melawan mereka dengan cara yang pintar ya guys ya. Jangan mau kita yang dibodohi. Udah kita bayar jasa mereka mahal-mahal, tetap aja paspor kita dengan seenaknya dibuang. Siapa sih kamu? Untuk itu, ayo kembali semangat lagi, perjuangkan pekerjaan kamu dan perjuangkan dokumen kamu ya guys ya. Mungkin sharing saya hari ini segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan gadaikan kepada anak overstay. Belajar dari kasus ini. See you next video. Bye bye.